Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Selama panik dengan corona, ternyata aliran modal asing telah keluar dari Republik Indonesia sebesar 140 triliun rupiah. Wah. Bank Indonesia telah mencatat aliran modal asing yang keluar dari Indonesia sampai dengan 26 Maret 2020 mencapai net 140,13 triliun rupiah secara tahun berjalan atau year to date atau YTD. Naik cukup tinggi dari 23 Maret 2020 di mana sebanyak 125,2 triliun rupiah. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Oni Wijanarko, menjabarkan aliran modal asing yang keluar selama 23 sampai dengan 26 Maret 2020 mencapai 9,93 triliun rupiah dengan net jual di pasar surat berharga negara atau SBN sebesar 10 triliun rupiah dan di pasar saham sebesar 7 miliar rupiah. Selama 2020, non-residen di pasar keuangan domestik tercatat net jual 140,13 triliun, termasuk data crossing saham, terutama di kontribusi dari pasar SBM. Begitu katanya seperti dikutip dari siaran pers pada hari Jumat 27 Januari 2020. Di sisi lain, BI juga mencatat kepanikan di pasar keuangan mulai mereda. Itu tergambar dari premi currency default swap atau CDS Indonesia 5 tahun turun ke 181 basis poin per 26 Maret 2020 dari 239 basis poin per 20 Maret 2020. Akibatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami penguatan hingga perdagangan hari ini, di mana rupiah dibuka menguat di level 16.100 rupiah per dolar Amerika Serikat. CDS sendiri merupakan indikator kerentanan pasar uang yang menggambarkan kondisi nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. BI terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya dan bekerjanya mekanisme pasar. Untuk itu, BI terus meningkatkan intensitas stabilitas di pasar DNDF atau Domestic Non-Deliverable Forward, pasar spot dan juga pembelian SBM dari pasar sekunder. Sebagai informasi, pada Kamis 26 Maret rupiah ditutup melemah 16.275 rupiah per dolar Amerika Serikat. Imbal hasil atau yield SBM 10 tahun turun ke 7,99%. Adapun indeks dolar melemah ke level 99,35 dan yield US Treasury Note 10 tahun naik ke level 0,86%. Bank Indonesia sendiri mencatat terjadinya aliran modal asing keluar atau outflow sebesar 140,13 triliun rupiah. Realisasi outflow ini terjadi sejak awal tahun hingga 26 Maret. Secara rinci, outflow tersebut terdiri dari aliran modal keluar dari saham dan juga SBM. Keluarnya aliran modal ini secara cepat karena wabah virus corona yang semakin meluas. Sedangkan berdasarkan data settlement BI, sepanjang tanggal 23-26 Maret 2020, non-residen di pasar keuangan domestik terjadi net jual 25,05 triliun rupiah. Namun, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan aliran modal asing ini terus mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya. Sebab kepanikan di pasar keuangan global mulai menurun karena kebijakan selaras yang dilakukan oleh negara-negara di dunia. Outflow juga alami penurunan dan ini tunjukkan kondisi pasar keuangan falas, saham, obligasi semakin membaik, ujar Peri saat konferensi pers dengan media. BI sendiri akan terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya dan bekerjanya mekanisme pasar. Untuk itu, BI terus meningkatkan intensitas stabilisasi di pasar DNDF, pasar spot dan juga pembelian SBM dari pasar sekunder. Berkurangnya kepanikan pasar dan langkah stabilisasi yang dilakukan BI membuat nilai tukar rupiah sempat menguat di pembukaan pada hari Jumat 27 Maret. Dari data BI, rupiah dibuka menguat di level 16.100 rupiah per dolar Amerika Serikat. Meredanya kepanikan di pasar keuangan mendorong premi CDS Indonesia 5 tahun turun ke 181 bps per 26 Maret dari 239 bps per 20 Maret. Tulis keterangan resmi dari BI. BI juga akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan juga OJK untuk memonitor secara cermat dinamika penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu, serta langkah-langkah koordinasi kebijakan lanjutan yang perlu ditempuh untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan juga berdaya tahan. Gubernur Bank Indonesia
Peri Warjio selain itu juga mengungkapkan saat ini cadangan devisa yang dimiliki Indonesia sangat cukup untuk melakukan stabilisasi nilai tukar. Saat ini aliran modal asing keluar cukup tinggi di mana telah mencapai 125 triliun rupiah. Sebelum itu, pada hari Selasa 24 Maret, dikatakannya yaitu aliran modal asing atau outflow dari SBN, obligasi dan saham mencapai 125 triliun rupiah. Kata Peri lagi, ia telah melakukan langkah-langkah yang konkret melalui pembelian SBM 168 triliun dan dari repo perbankan 55 triliun. Tak lupa ada penurunan GWM yang berlaku pada April 75 triliun rupiah. Langkah ini terus dilakukan dan koordinasi dengan pemerintah serta KSSK. Peri juga mengungkap injeksi likuiditas di pasar falas terus digelontorkan agar ketersediaan rupiah tetap terjaga. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat dinilai bisa mengajukan pemaksulan terhadap Presiden Joko Widodo jika ekonomi Indonesia semakin ambruk. Direktur Eksekutif Center for Social, Political, Economic, and Law Studies, Obaidillah Badrun menilai, angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa 0 sampai dengan minus 2% akibat hutang yang terus bertambah akibat nilai tukar rupiah yang telah menembus Rp16.000 per dolar Amerika Serikat. Ekonomi makin memburuk. Nilai rupiah tembus lebih dari Rp16.000 per dolar Amerika Serikat. Sebentar lagi utang akan bertambah. Angka pertumbuhan ekonomi bisa 0 atau bahkan minus 2%. Begitu kata Obaidillah Badrun kepada kantor berita politik RMOL. Pada hari Minggu 23 Maret. Akibatnya, rasio utang dipastikan akan semakin meningkat. Rasio utang terhadap produk domestik bruto atau PDB melebihi yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Maka Presiden Jokowi bisa dianggap telah melanggar undang-undang. Bahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, kata Obaidillah, Presiden Jokowi bisa disebut tidak mampu menjalankan pemerintahan. Maka demi kepentingan nasional yang lebih besar, DPR bisa mengajukan proses pemaksulan. Ini bisa diatur dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, apalagi jika situasi sosial ekonomi lebih tak terkendali. Proses kejatuhan itu akan lebih cepat. Tegas Obaidillah. Dengan demikian, pemerintah Jokowi Ma'ruf Amin didesak untuk mendengarkan hati rakyatnya dan bukan mengikuti ambisi hamba. Jeritan hati rakyat yang dimaksud adalah fokus pada penanganan virus dan juga ekonomi. Sementara ambisi hamba mengacu pada Omnibus Law serta pemindahan ibu kota. Oleh karena itu, pemerintah Jokowi Ma'ruf harus mendengarkan hati rakyat dan bukan mengikuti ambisi hamba. Pungkas Obaidillah. Di lain sisi, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan juga telah menghitung-hitung bahwa skenario terburuk pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 0%. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyusun sejumlah skenario pertumbuhan ekonomi Indonesia jika wabah virus corona yang menyebabkan melemahnya sektor-sektor di Indonesia akan berlangsung lebih lama. Dalam perhitungannya, Sri Mulyani membuka peluang jika pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa terjun sampai dengan angka 0%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2,5% bahkan bisa 0%. Ucap Sri Mulyani dalam live streaming di situs Sekretariat Negara pada hari Jumat 20 Maret. Perkiraan 0% ini disampaikan oleh Sri Mulyani sebagai kemungkinan terburuk. Dalam hal ini, katanya, jika masalah jauh lebih berat dan durasi COVID lebih dari 3 sampai dengan 6 bulan, serta terjadi lockdown, dan perdagangan internasional drop di bawah 30% dan penerbangan shock. Lalu ada pertimbangan juga mencakup perlambatan konsumsi bahan pokok dan kesehatan serta kemungkinan pengurangan tenaga kerja. Skenario ini juga memperhitungkan perubahan asumsi makro usai anjloknya harga minyak dunia yang diikuti penurunan Indonesia crude price dalam beberapa minggu terakhir. Meskipun demikian, jika penanganan corona bisa dilakukan dalam jangka waktu 3 sampai dengan 6 bulan, ia optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak banyak turun dari posisi saat ini, di 5,1% per 2019. Kami memasukkan skenario ICP penurunan dan drastis dalam beberapa minggu. Skenario tersebut pertumbuhan ekonomi dari paling dalam pengaruh COVID, pertumbuhan ekonomi masih di atas 4%. Ucap Sri Mulyani. Meskipun demikian, tegas Sri Mulyani, penyesuaian juga tetap dilakukan dengan perubahan yang berjalan. Nantinya untuk tiap skenario akan ada tindak lanjut yang disusun. Dan Presiden buat skenario untuk dilakukan
Apa artinya jika ekonomi di atas masih 4%? Artinya apa-apa artinya jika di bawah 4, apakah itu di bawah 3 atau di atas 3? Kemudian apa artinya jika mendekati, jika lebih rendah? Begitu tandasnya.